literally sama Om. Oke, cuman bedanya Hilda gak ada nih sekarang. Oke. Juga untuk Alter Ego. Ya, buat Alter Ego sama. Fight. Fight Hilda for di the band sekarang. ultimate answer Iya, is iya, iya, banning. iya. Ini Cici diambil juga sebenarnya untuk menutup kemungkinan Lukas yang bisa dipakai. Cuman memang udah gak ada Lukas EXP, pasti akan kepegang dengan Cici. Jadi sekarang mereka harus mencari jalan lain untuk berhadapan dengan Cici. Oh, Gops. Arlot dia power. Arlot, ya. Oh, edit. Kalau ngomongin cara edit, sebenarnya ini bisa menjadi buah Melkama sih. Ya. Karena dia itu benar-benar power banget kalau bisa untuk mendapatkan teamfight besar dan dia punya item yang cukup capable. Tapi malah sebaliknya, terkadang kalau mainnya udah main kageting, edit itu udah lumpuh pak. Benar. Walaupun dia tipikal XP yang punya damage ya Om ya. Iya, tapi kalau sukanya edit itu kalau ketemu dengan Marksman. Marksman kadang itu pilihannya jadi tipis kan, dia magic damage. Benar. Keluar dari robot dan experience nambah sama dengan Marksman jadinya kan dia kan tank strip Marksman kan. Benar. Cuman tipis jadi Om kalau udah keluar dari robot Om. Siap-siap tamat itu Om. And see Oke, nggak ada Selena ya, Selena yang langsung di target juga bersama dengan Louis. Oke, Cusin apaan? Cusin open dong. Wah, kapan lagi kita lihat ada Cusin? Second phase. Second phase ya. Iya. Tapi kalau lihat kebiasaan Ijume, first yang biasa dipakai Parsha. Parsha or Valen mungkin. Kalau Valen gue lebih suka sih. Masalah ini dulu nih, romernya dulu nih mau kemana nih? Romer Cowoknya tadi diambil, dia mau agresif di awal, dia butuh yang bisa nyetain show Matilda. Matilda, Owlet. Gatot, boleh atau enggak Khalid. Gue sih Gatot suka ya. Gatot plus. Kalau Tunggu plusnya gua- dulu Ji. Ya dia midnya apa? Midnya harus burst. Parsha boleh, If boleh. Atau enggak ambil Johet aja. Oh, Garut Kaca. Iya ini plusnya ini tinggal kita jadi tanya-tanya kan. Sama siapa ya? Plusnya sama siapa? Parsha. Tapi dari geek dulu nih, dari geek fam dulu. Oke. Cowoknya romer. Jauh kalau Romer butuh pasangan ya. Parsha juga. Berebutan Parsha dong kalau kayak gini caranya nih. Iya, Valentina oke. Enggak sih, kayak geek juga bisa ambil Cusin deh Om sekarang. Cus. Oke. Bisa Cusin. Cuman ada Hayabusa, nah itu dia. Hayabusa Iya. kayak jadi penutup lah. Buat Hati-hati hero-hero aja. belakang. Harus lebih hati-hati aja. Tapi kalau misalkan memang mau ngedinai sekalian juga utility-nya ya, menurut gua ambil aja Cusinnya. Iya. Kalau mau long range damage ya udah balik lagi ke Parsha. Cusinnya diambil. Glue. Badan ya, experience badan yang diinginkan juga oleh geek fam ternyata diisi oleh glue. Ini glue. Sangat hebat. Apakah Faramis akan menjadi sebuah jawaban kali ini? Bisa. Faramis. Kalau mau teamfight besar bisa loh. Bisa. Faramis atau Vexana juga nggak masalah, tapi menurut gue lebih suka Faramis sih. Karena kan kita lihat di sini Faramis Purify. Atau berarti Yves gak? Hah? Yves. Faramis Purify sih enak. Bener-bener bikin glue-nya. Dari tadi gue lihat selama Gops gak main, ini Geekfam juga nggak punya tarik. Damage gimana Cecil? Apa? Oke, Cecil? juga Cecil. Boleh, tapi terlalu scaling untuk melihat 3 hero. Gak worth it banget menurut gua dengan ada Hayabusa, Moskov, dan Cecilian. Utility ya berarti jadinya. Faramis. Faramis team fight. Kan Hijumi juga main Faramis kan? Yap, user dia. Ya user Faramis kan? Why not gitu loh. Ya, harusnya gitu. Sebenarnya kalau misalkan ngelihat dari recordnya juga memang ada sih. Cukup oke. Tergantung eksekusinya nih. Masalahnya dari game yang pertama Iya. itu kelihatan banget semua nggak berjalan sesuai dengan keinginan dari geek fam. Ya, sesuai plan mereka Bukan ya. hero-nya lagi jadinya. Ya, mereka dipaksa keluar dari apa yang mereka rencanakan di game yang pertama. Dan di game yang kedua ini juga aku bisa bilang Gops harus berhati-hati. Nah, apakah masih ke arah Geekfam untuk draftnya? Enggak. Ke Alter Ego. Kalau Kolim, Untuk sekarang ngelihat geek fam masih gua Alter Ego masih. Tapi itu dia, mampukah Geekfam membawa ke game yang ketiga? Atau bahkan Alter Ego akan mempertahankan dengan 2-0? So, FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. To Mobile Legends. seandainya berjalan sesuai dengan rencana dari geek. Gua rasa nggak akan ada game yang sama seperti game sebelumnya. Ya. Sangat bisa sekali. Tapi power hero untuk Nino ya, Cici yang sedang dipergunakan berhadapan dengan Blue ini harusnya bakal menjadi duel panjang. Dan bakal dia bisa langsung terinsert. Oh, balonnya nggak jadi recall. Balonnya nggak jadi recall karena dia recall di tengah jalan dan terlihat oleh sosok Storm Flames dan juga Hijumi. Ini waktu yang sangat banyak loh yang terbuang posisinya. Dan bahkan lihat dengan kondisi sampai saat ini emblemnya silakan Wawa. Yap, emblem fighter buat Cici, ada agility di sana bersama dengan Festival of Blood dan juga Brave Smite.
standar untuk Cici akan punya spell steal yang tinggi ya nanti untuk dipakai untuk bisa sustain juga. Tinggal di ini sih, bagaimana untuk cusinya basic common ya ini. Masih standar ya basic common. Ya. Sustain. Yap, isi mana juga Isi mana cepat. bener. Tapi kalau misalkan ngelihat dari draft yang sama untuk Alterigo kurang lebihnya, gue rasa gameplay juga bakal nggak beda jauh Om. Dari ini power sekali ya bukannya lo. Tapi bedanya gini aja, dia nggak bisa terlalu agresif karena bukan Selena kan. Ya dan ada cowok dilawan. Iya. Tapi kalau misalnya tadi Selena mungkin kasusnya akan berbeda. Tapi lihat Dream sangat coba untuk Dasi mendapatkan satu. B2 di belakang sana. Abu yang akan menjadi pilihan utama dengan cara Shadow Kill. Damage masih belum terlalu kuat. Masih mau dipaksa satu hit terakhir. Yep. Dan damage masih belum cukup Om Wawa. Itu untung ada body block dari Baloi sih. Aku ngeliatnya Rina udah langsung lari. Dia pengen nempelin Coach Shadow di Aboy. Bukan di Baloi sebenarnya. Untung memang Baloiski jadi badan tadi. Jadi tameng. Iya. Harus kita hati-hati. Dan lihat The Gobs yang udah mulai hadir di tengah ini, setup turtle-nya harusnya lebih cepat. Karena dia pakai Suyo juga kan. Mereka ready untuk turtle duluan. Oke. Dan sekarang udah ada Netherrealm untuk para pasukan dari tim Alterigo. Apakah mereka mampu untuk memasangkan team fight? Tapi nampaknya berbeda dengan sebelumnya. Dengan tidak adanya keuntungan di early dengan 3 poin kill, Rine memilih untuk landai dibandingkan dia harus memaksakan keadaan. Dan itu setuju banget Yap. dengan pergerakan dari seorang Hayabusa yang memang harusnya seperti ini Om. Yap, dan ini yang kita lihat juga dari Baloski yang nggak langsung tumbang juga kan buat dia bikin. Yang jauh lebih nyaman. Oke, Baloski harus mundur dulu. Sedikit terpantau dan cukup berbahaya berhadapan dengan Moskov seorang diri. Sedangkan Cak Dera ini, kalau dibiarkan sih akan jadi masalah ini Harit. Dan sudah mulai berasa damage dari Cak Dera. Ya. Sesuai dengan track yang diinginkan memang. Tapi goal dari AE-nya ini gak kalah loh. Oke, tapi nampaknya nggak apa-apa nggak kalah. Dan Rine, wah respon dia bagus banget sih gue lihat tadi. Ketika ada bau-bau Dreams bakal coba di pick off, Rine langsung standby siap untuk melakukan sedikit following up. Entah itu Coach Shadow, entah itu Shadow Kill aja terus dia mundur lagi. Tapi setidaknya dia siap untuk antisipasi dari pergerakan Baloiski. Dan net lantern flare dari Abo ya. Mengganggu banget sih. Sangat mengganggu sekali hijaunya. Agak ragu akhirnya untuk bisa maju ke depan. Sedangkan di bagian bawah Gobsnya masih berusaha untuk bertahan hidup nih berhadapan dengan Nino. Karena cicilan dari damage Yoyo juga sesuai dengan persentase HP ya. Jadi tetap harus bermain waspada di belakang. Seenggaknya ya bisa clear dengan tenang aja kan. Kalau urusan jalan duluan ya udahlah nggak apa-apa. Nyusul dikit lah. Dulu juga kan memang lumayan lama soalnya. Yep. Tapi make it sudah di level 7 sekarang. Bakar ini yang tertinggal sedikit dari segi levelnya. Dan belum ada lagi inisiasi sampai ada jungle dicuri. Yep. Oke. Tapi kalau ngomongin Retribution telah diinformasikan, untung masih jauh Turtle ya. Tapi ini game yang cukup tenang ya buat di early-nya. Belum ada point dead sama sekali. Almost ya, Baloiski ini berbahaya banget kalau dia berhasil menendang ke arah seorang Rini. Kalau dia menendang ke arah seorang Rini, itu akan menjadi bahaya dengan adanya Turtle yang sudah siap terbuka untuk para pasukan kedua belah tim. Ya, positioning dari Aboy lagi-lagi mengganggu sekali. Hero pejalan kaki akan terganggu, terkena lantern flare. Sementara Turtle akan spawn, di bagian bawah juga masih aman. Kita melihat untuk item pertama selesai nih untuk Nino, War X. Dan ternyata Sakit banget. Itu dia, udah mulai sakit dan Gobs akan coba dipaksa. Apakah Gobs akan berubah menjadi bulir-bulir dan melihat Nino di depan sana memilih untuk mundur dengan Fendi yang sudah dipertahankan. Tapi Dreams berhasil mengcover dan lihat Nino berhasil terperangkap di depan sana. Dan Rem gagal untuk menyelamatkan Nino dan para berpasukan dari tim Alterigo. Mereka kehilangan momentum. Hijume bakal coba dipasang mundur ke arah belakang. Satu buah point kill tidak ada dan satu momentum yang didapatkan Kick Pump berhasil menemukan temponya kembali. Iya. Wow, ini dia kelihatan banget sekarang marvelnya diambil. Pergerakan dari Kickfam mulai terlihat sekarang sesuai dengan track yang mereka inginkan. Yes, Iya. betul sekali. Spare of Destruction ya. Karena target sama sekali hanya untuk melihat juga. Hijaunya dengan Glowing One. Tapi tadi nice team fight ya. Meskipun dicicil buat Gobsnya. Dia berhasil untuk naik ke atas kepala dari Nino. Tertarik cukup dalam dan ada Abo yang melakukan follow up. Oh, Heist. Oke, tapi Heist! Satu hit terakhir itu Wells yang berjekar sorot Dreams. Tapi nampaknya Dreams masih bisa selamat. Dengan selamat kali ini membuat para pasukan dari tim Alterigo. Mereka hampir saja kehilangan 2 poin kill yang cukup mahal. Yap, Wow. dan ini bahaya sih. Cak Dera yang kelihatan sudah mulai nyaman ya dengan Iya. landing phase dia. Tapi sebelumnya dari game yang sebelumnya juga memang Cak Dera nyaman sih sejujurnya. Ya, tapi yang lain gak nyaman. Iya, yang lainnya nggak nyaman. Nah, Nah ini kasusnya lebih baik karena ya mungkin dari mid game ya nggak bakal kita didergong. Bagus Oke, sekali. tapi nampaknya Nino berhasil ditunggangi di depan sana. Masuk, langsung dive in, merubah sosok Nino menjadi point kill kembali. Make it! Instant pick off dan itu dia. Lumayan panas untuk di game yang kedua. Ini sesuatu yang sama
terjadi di sebaliknya. 4-0. Alter Ego juga tadi dapetin 4-0. Tapi dibalikin di game kedua Geek. Mereka mulai dengan 4-0. Oke, dan Aboy lihat tuh dia mulai nakal, zoning terus-terusan. Dari awal kita melihat bagaimana perjuangan Hijume untuk bisa mendapatkan EXP. Sangat sulit. Iya. Nggak bisa. Rene pun. Tapi lihat ini berhasil ditunggangi tapi karena terlalu jauh membuat dia harus turun dari seorang Gops. Kadera. Lihat, Federal Faven sudah dimiliki dari seorang Kadera. Dan akhirnya menuju ke arah Purple Buff yang dimiliki dari seorang Hayabusa tanpa ada invasi jungle. Dan Hijaume-nya masih ditahan ya. Ini Dreams bakal kerepotan kalau mau berhadapan dengan Aboy. Jadi mungkin targeting sih. Kalau mereka memang mau ya mereka bisa main front to back saja ya. Coba ya. Karena kalau langsung melompat ke belakang kan dipisahkan dengan Nathan Flare. Iya. Bahkan depannya dulu. Walaupun emang agak keras. Tapi gue rasa chance-nya masih ada. Kalau Gops tetap belum sih Om kalau ngambil Gops duluan. Waduh, jangan dulu. Tapi kita melihat di mana perpasukan dari tim Alter Ego mencoba untuk melakukan sedikit zoning out. Mencoba men-take over menuju ke arah Turtle yang berikutnya tidak perfect Turtle. Dan itu dia Retribution. Gold! Save the team for this time. Hijume yang tumbang, bahkan Hijume adalah salah satu counter natural. Dan bahkan Nino Duel Dragon yang berhasil mendapatkan seorang Nino. Shadow Kill, menuju ke arah belakang, ke arah Kochedo. Dan nampaknya hari ini berhasil menyimpan satu buah Kochedo. Wah nggak clear. Nggak Mid-nya clear. berhasil dibongkar. Dipaksa. Mau tidak mau dan ketika midnya dipaksa begitu saja, mereka akan kehilangan vision untuk Purple Buff-nya dan Alter Ego dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Dan ini dia Geek Farm kembali bangkit atas one-sided di game yang pertama. Dibalaskan kah? Karena ini belum ada point kill juga buat Alter Ego sekarang. Sama persis ya. Sama Tapi persis. menit 7 biasanya 8 tadi. Perbedaannya di jumlahnya. Iya, Tapi jumlah yang nggak dapetin point kill dari lawannya pun terlihat jelas sama. Ya, ini sudah bagus sih. Kayak early aggression dari Geek akhirnya berjalan mulus. Ya mungkin dikarenakan juga dari balasnya nggak awal-awal tadi ya. Mungkin dengan gratis juga akan ada pertukaran damage yang terjadi. Iya. Hati-hati lagi. Cow, nggak balas nih. Dapat momen. Baloyski bakal coba disiksa kali ini. The Way of Dragon mencegah seorang Dream. Tapi nampaknya masih ada Revitalize bakal coba di following up damage sama Master of Guardian-nya berhasil menyelamatkan diri dari sosok seorang Baloyski dan kawan-kawan. Cari space. Cari space. What? Tapi nampaknya lihat Hais mencoba untuk memberikan sedikit space tapi Puri by Gaming dan lihat Dreams memaksa Abe mengeluarkan Crimson Dragon dan juga flicker di depan sana. Tapi nampaknya itu space yang diberikan untuk sosok seorang Rene di arah top lane. Ditambah lagi dengan Red Ram berhasil menyelamatkan seorang Nino tapi tidak bisa terlalu lama karena keadaan terlalu sakit yang bisa diberikan. Ya, Dan lagi. meanwhile, waktu yang paling tepat diberikan oleh tim Alter Ego terhadap Rene dimanfaatkan dengan baik saat ini. Level 11 ya. Mulai mengejar tadi kata di follow up damage. The Way of Dragon ke sana dan Rene masih bisa selamat. Hijume mencoba untuk membalikan kembali karena dan itu dia Shadow Kill. Menuju ke seorang Paliski, seorang diri tanpa ada follow up damage. Dan lihat apa terapkan dia. Gagal untuk mendapatkan satu point kill. Sedangkan Aboy sudah kembali lagi standby dan itu dia Hais make a moment for Alter Ego. Dengan Spear of Destruction tadi yang berhasil connect. Kill yang cukup mahal. Make It yang tumbang kali ini. Tempo yang turun. Kill pertama dari Alter Ego akhirnya muncul. Tapi itu benar-benar mahal dari killnya. Karena killnya muncul ketika ada Lord Om. Nah itu dia. Dan yang kena tumbang Make It pemegang dari Retribution meskipun ya Lordnya belum bisa dengan Alter Ego. Sakit banget tapi. Cadera. Oh, Cadera! Ih. Almost it's never enough! Dreams mencoba untuk memaksimalkan apa yang dia miliki di depan sana. Bahkan Cadera setelah dia datang udah rontok semua. Gak ada bisa ditumbangin. Para pasukan dari tim Alter Ego akhirnya kehilangan satu momentum yaitu Dreams. Ketika dia seduluan bahkan yang punya momen tersebut. Iya. Sekarang di setup lagi dari Lordnya. Memang tadi Make It sempat tumbang dan gak bisa buru-buru tapi lihat purple-nya. Wah boy, kali ini bakal coba dipasang Shadow Kill! Berhasil mendapatkan boy, Kadera versus everybody kembali lagi tidak bisa dibendung. Dan lihat para pasukan dari tim Geek, mereka berhasil mendapatkan war tanpa ada kontes. Kadera, belum ada jawaban untuk Kadera karena selama Holy Trinity dan mungkin nanti akan adanya si Halbert yang dimiliki dari sosok seorang Moskov. Itu mungkin bisa menjawab seorang Kadera karena Kadera lagi dan lagi mengamuk. 5 point kill. Ini Harit yang dicari di game yang pertama ya. Dan setelah timnya bisa menghandle untuk di early game, akhirnya power dari Cadera bukan untuk defense, tapi bisa dipakai untuk offense juga. Dan dancing dari Cadera.
nggak ada yang bisa pegang. Mungkin hanya Dreams yang nantinya bisa memegang dia. Selain daripada itu, Yes. harus menunggu lagi efek Tapi crowd control. nampaknya Omawa ini Lordnya akan segera diselesaikan dengan sangat cepat. juga. Lihat, Tertarik? terlalu sakit. Dan dilihat di depan sana Purify telah dikeluarkan. Sahabat Bot tidak bisa Nino, dibendung. Kadera menggila. Tapi dua lane di top dan juga di arah bottom sudah mereka siapkan untuk di-push. Avatar of Guardian mencoba mendapatkan satu dan ada Ram menyelamatkan para pasukan dari tim Alter Ego dan di depan sana para pasukan dari tim King Bomb mereka berhasil Hais? mendapatkan tapi Hais tumbang. Tak ada follow yang dengan DP Kadera. per second mereka nggak bisa melakukan apapun. Dan Rine satu-satunya yang bisa dilakukan adalah Shadow Kill. That's it. Tapi dia nggak mau terlalu terburu-buru. What Rine? Tapi nggak ada Shadow Kill. No Shadow. No quad Shadow Rine, what are you doing? Endgame bisa terjadi di depan Juve. mata dan wipe out. Wah, Rine membuat keputusan yang sangat salah dan game ketiga Israel Geekfam berhasil membalikan kembali keadaan dan membuat para pasukan dari tim Alter Ego bertukuk lutut di game yang kedua. Satu sama kembali terjadi kali ini. Tidak ada game yang bisa diselesaikan dengan 2-0. Geekfam memang terkena one-sided game di game yang pertama. Tapi mereka membuktikan bahwa mereka pun bisa mendapatkan one-sided game di game yang kedua dan game 3. Israel. Cadera tidak terhentikan. Berbeda dengan game yang pertama, tidak ada space untuk menyerang. Kali ini Cadera bisa keluar dari zona pressure dan